Apa kabar teman-teman? Sampai jumpa lagi di channel Bicaralah Buruh. Saya baru saja pulang dari aksi memperingati Hari Perempuan Internasional di depan gedung DPR RI ketika membuat video ini. Sebuah aksi yang menurut saya sangat istimewa. Bagaimana tidak istimewa? Meminjam kalimat seorang penulis dari Amerika Serikat, bahwa benar tugas seorang perempuan itu di rumah dan merawat anak. Tapi rumahnya adalah seluruh negeri dan tidak terbatas pada 3 atau 4 ruangan di sebuah kota atau desa. Dengan kata lain, tugas perempuan adalah merawat peradaban dan kemanusiaan. Itulah sebabnya tidak ada kemerdekaan yang sejati tanpa pembebasan terhadap kaum perempuan. Ini hari istimewa betul. Bukan saja karena hari ini bertepatan dengan perlawanan kaum perempuan terhadap ketidakadilan dan ketidaksetaraan, tetapi juga aksi kali ini dipimpin oleh Partai Buruh. Sependek ingatan saya, rasanya saya belum pernah mendengar ada partai politik di Indonesia yang mempelopori aksi peringatan Hari Perempuan Internasional. Tolong ingatkan saya jika saya salah. Dan kalau itu benar, maka ini adalah untuk pertama kalinya partai politik memimpin unjuk rasa dalam kerangka memperingati International Women's Day. Ini penting, terlebih selama ini kita bertanya-tanya, di mana partai politik ketika perempuan mengalami diskriminasi? Di mana partai politik ketika kaum perempuan berjibaku karena beban hidup yang meningkat akibat harga-harga melangit? Di mana partai politik ketika minyak goreng, tahu tempe, dan gas LPG sulit ditemui? Di mana partai politik ketika upah murah, PHK mudah, cuti haid dan melahirkan dipersulit? Selama ini kita hanya bisa bertanya-tanya. Dan para politisi di Senayan seolah tutup mata. Kalaupun ada yang bersuara terkait dengan hak-hak perempuan, khususnya buruh perempuan, mereka tidak bersungguh-sungguh melakukan pembelaan. Buktinya, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga hingga kini masih terbengkalai. Kita tahu sebagian besar dari PRT adalah perempuan. Begitupun dengan desakan untuk meratifikasi Konvensi ILO nomor 183 dan Konvensi ILO nomor 190 yang sepertinya menabrak tembok tebal. Dan hari ini kita tidak lagi bertanya-tanya di mana partai politik dambaan itu. Sebab partai itu ada di sini, bahkan menyatu dalam urat nadi kita. Partai itu adalah Partai Buruh. Dalam keterangan tertulisnya, Partai Buruh menyampaikan bahwa Hari Perempuan Internasional merupakan hari bersejarah perempuan yang memperjuangkan hak-haknya. Hari Perempuan Internasional lahir dari rasa marah atas penindasan yang menimpa perempuan kelas pekerja di seluruh dunia. Hingga kini, penindasan terhadap perempuan kelas pekerja pun masih terus ada dalam beragam bentuk dan rupa. Di Indonesia, meningkatnya sistem kerja kontrak, outsourcing atau alih daya, serta sistem kerja lepas lainnya, masih menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh kelas pekerja. Tidak terkecuali pekerja atau buruh perempuan. Dari sistem kerja yang dipenuhi ketidakpastian dan kerentanan tersebut, lahir ketidakpastian upah, tidak terjaminnya hak-hak dasar buruh, hingga berbagai hambatan dalam berserikat. Di tengah pandemi COVID-19, masalah-masalah itu kian bertambah berat. Para buruh perempuan harus menanggung beban domestik yang berlipat ganda di tengah keharusan mencari nafkah karena situasi ekonomi yang semakin sulit. Ketiadaan perlindungan negara berupa jaminan sosial yang memadai juga semakin dirasakan dampaknya. Biaya pendidikan yang semakin mahal, kebutuhan nutrisi keluarga yang semakin sulit dipenuhi, dan biaya menjaga kesehatan selama pandemi harus ditanggung sendiri. Banyak tempat kerja yang tidak menyediakan perlindungan memadai untuk mencegah pekerja atau buruh dari COVID-19. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Maraknya PHK yang semakin tinggi juga membuat para buruh perempuan kesulitan untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari. Apalagi dengan lahirnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja beserta berbagai aturan turunannya, juga hanya akan mempersulit kehidupan kelas pekerja. Dilindungi di Konvensi ILO 190. Terlalu banyak kepentingan. Teman-teman, dalam aksi hari ini, Partai Buruh mengusung 8 tuntutan. Yang pertama adalah cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya.
Yang kedua, cabut Permenaker nomor 2 tahun 2022. Ini terkait dengan JHT yang hanya bisa diambil di usia 56 tahun. Yang ketiga, sahkan RUU TPKS menjadi undang-undang. Yang keempat, sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Yang kelima, pemerintah wajib melakukan kontrol harga sembako. Yang keenam, kedaulatan pangan bagi rakyat, wujudkan reforma agraria yang sejati. Yang ketujuh, ratifikasi Konvensi ILO nomor 183 dan 190. Dan yang kedelapan, ciptakan ruang politik setara bagi perempuan. Teman-teman, itu tadi tuntutan yang disuarakan oleh kaum buruh dalam aksi hari ini. Dan saya kira ini menjadi bagian penting begitu dalam upaya untuk memastikan agar keadilan dan kesetaraan itu bisa diwujudkan. See you.